wisuda para hafiz Quran Askia, Yayasan Askia. Ini menandakan di Jawa Barat konsep lahir batin sedang berlari kencang, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan Sukabumi memberi contoh bahwa hidup ini tidak hanya urusan infrastruktur, tidak hanya urusan yang fisik, tapi juga seimbang urusan lahir batinnya dengan memperkuat keagamaan di generasi muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur ke semuanya, teman-teman semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya kehadiran tamu yang inspiratif, dan kebetulan ini beliau adalah istri dari Bapak Dr. Dewan Priyo, ketua dari Asosiasi Pengusaha Ternak Indonesia, yang di konten sebelumnya kita wawancarai. Beliau ini istrinya, dan sangat inspiratif beliau ini, bagaimana beliau itu membangun sekolah ya, yang hari ini mempunyai murid hampir 4.000, 3.600-an hari ini, sebelumnya 4.000-an, tapi karena ada corona dan sebagainya ya 3.600. Itu bukan angka yang kecil ya bro ya. Dan luar biasanya dari tahun 2002 sampai hari ini itu sudah ada 9 sekolahan, 1 TK, ada 5 SD, 2 SMP, 1 SMA. Nah, beliau dibantu oleh tim manajer ya, dari kepala sekolah sampai gurunya itu sekitar 320-an guru. Bagaimana sebuah sekolahan yang dikenal dengan Askia, benar ya, Askia. Nah, oke, sebelumnya kita kenalkan dulu. Ini ada Ibu Zakiyah Samsudin, sarjana peternakan. Beliau ini sarjana peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sarjana peternakan tetapi ngurusi dunia pendidikan. Nah, ini juga mainstream juga ya, anti mainstream. Nah, kita tanya dulu, Ibu, menurut informasi Ibu di Sukabumi, tepatnya di Cisaat itu mendirikan sudah 9 sekolahan di 5 lokasi yang berbeda. Ini apa nggak pusing ngurusnya gitu ya Bu ya? Kemudian boleh cerita dulu dong, kapan dimulainya, dari mana memulainya, dari kecilnya seperti apa, kok sekarang jadi ini, yuk butuh duit berapa banyak. Nah, ini saya udah mumet dulu bayangin gitu. Kita dengarkan gitu ya. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya senang ya bisa berbagi dengan Pak Bowo dan juga semuanya tentang perjalanan saya merintis lembaga pendidikan ya. Tadi disampaikan apa yang melatar belakangi sehingga mau mendirikan sekolah. Ya. Pertama, memang keluarga besar saya adalah keluarga yang concern terhadap pendidikan. Dan terutama dari bapak saya ya. Jadi dari 4 anak yang saya kakak beradik yang suka menggantikan bapak saya mengajar. Waktu itu bapak saya punya madrasah. Ya. Nah, kalau beliau berhalangan, saya sejak dari SMP, SMA suka menggantikan. Ya, meskipun itu di hari Sabtu biasanya. Nah, akhirnya terasah gitu ya. Nah, kemudian juga kalau cerita dari bapak saya sendiri, memang bapak saya kan dari Gontor. Ya, dari Gontor. Nah, kemudian cita-cita dari bapak saya, kakek saya, Pak Haji Damiri, dan sekarang Yayasan Askia Damiri. Kenapa ada Damiri itu? Karena salah satu cita-cita dari kakek saya itu adalah bahwa dari anak atau cucu ada yang membuat lembaga pendidikan. Karena bagaimanapun yang namanya lembaga pendidikan itu ya mudah-mudahan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir. Itu tuh menjadi cita-cita dan doa yang terus-menerus mungkin. Ternyata terkabul ya, terkabulnya di cucunya malah ya. Seperti itu. Dan ya subhanallah, sekarang orang tua saya sudah meninggal.
Dan bapak saya itu kalau cerita itu selalu menangis ya, karena kalau bercerita tentang SDIT Azkia ini, karena itu adalah merupakan cita-cita besar dari kakek gitu, dari bapaknya. Nah, kemudian sebetulnya saya kan bukan latar belakang dari sisi pendidikan, bukan pendidikan ya. Produksi peternakan Bu ya? Ya, pengolahan hasil. Pengolahan hasil peternakan. Pengolahan hasil ternak yang dipelajari tentang sosis, membuat bakso gitu ya. Nugget ya. Tapi mungkin itu juga menjadi sebuah rahasia dari Allah ya. Saya akan bersuamikan dokter hewan. Ya, yang dimana kesukaannya itu di kandang. Nah, mungkin ya minimal saya kalau ke kandang jadi tidak terlalu asing gitu. Nah, yang memotivasi saat itu mendirikan pendidikan itu ya kondisi saat itu di Sukabumi tahun 90-an itu belum ada lembaga pendidikan Islam yang bisa menjadi solusi alternatif untuk para kaum muslimin di sana gitu ya. Rata-rata ya itu yang paling menggelitik saya sendiri gitu ya. Energi ya. Ya, menjadi energi, menjadi motivasi. Jadi setiap kali ditanya teman-teman saya kalau sudah lulus SD itu sekolahnya di mana? Nah, mereka dengan bangga rata-rata ya sekolah saya di MY, di YB ya, seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim ya, bisa kita bayangkan ya bersekolah di tempat yang lain gitu ya, bagaimana masa depannya, terutama masalah pendidikan agamanya. Nah, dan kebetulan dapat dukungan dari orang tua, kemudian juga dapat dukungan besar dari suami gitu ya. Bismillah, akhirnya memulai. Waktu itu sebetulnya kan tidak punya apa-apa juga karena baru menikah ya, baru menikah. Saat itu punya anak 2, masih kecil-kecil, usia 1 tahun dan usia 3 tahun kalau tidak salah. Nah, Bismillah ya, kebetulan suami orang Surabaya yang dikenal bonek ya, boneka gitu kan. Nah, waktu itu memulai kita mencari tempat, yaitu madrasah yang kebetulan juga punya keluarga yang dipakainya siang. Kita minta pinjam ya untuk di pembelajaran awal gitu ya, untuk dimanfaatkan di pagi harinya. Kita renov sedikit demi sedikit ya, karena biasa kan kalau madrasah kondisinya juga terbatas. Nah, kita renov, kemudian kita memulai dengan waktu itu kalau yang pertama memulai itu kan di Cisaat, tempat saya tinggal ya, di Cisaat itu dengan murid 40. Kebetulan murid banyak ya? 40. Satu kelas langsung 40. Memulai itu langsung 2 kelas. Karena kebetulan orang tua saya tokoh. Jadi selain saya door to door, saya waktu itu ya itu mungkin yang menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Waktu itu saya list gitu ya, tetangga atau kenalan yang punya anak sudah kelas B gitu ya. Saya datengin tuh gitu ya. Saya datengin satu persatu karena kan masyarakat saat itu juga nggak tahu SDIT itu apa. Waktu itu kan masih asing gitu ya. Saya kenalkan bagaimana SDIT, perbedaannya dengan SD yang lain. Nah, seperti kurikulum sistem pendidikannya ya, mengedepankan keteladanan, kemudian juga dikuatkan masalah pendidikan agamanya, kemudian juga bahasa waktu itu. Nah, 40 siswa. Beda kalau dengan Azkia 2. Azkia 2 itu didirikan 5 tahun kemudian. Itu juga ini subhanallah ya, dengan izin Allah kita mencari SD impres yang terpakai, sudah muridnya sudah tidak ada, sudah di merger dengan yang lain, jadi ditinggalkan. Nah, kita menghubungi dinas UPTD yang ada di lokasi di situ. Nah, kondisinya mau roboh gitu ya, banjir. Nah, kita perbaiki, kemudian
lantainya di kita ini apa kita keramik gitu ya. Sebetulnya sekolahnya itu cuma 3 lokal, tidak ada lapang ya. Tapi ala kulihal karena kita memulai di kecamatan yang berbeda, nah itu cuma 9 orang. Masya Allah. 9 orang. 9 orang itu digarap juga, Yang Bu? 9 orang kita garap serius. Yang kalau yang Azkia 1 dari 40 sekarang muridnya 1000, kurang lebih 1000 siswa. Masya Allah. Nah kalau yang tadi yang 9 orang sekarang siswanya kurang lebih 900. Masya Allah. Seperti itu. Ya, Luar alhamdulillah. biasa sekali, Masya Allah ya. Jadi teman-teman ya, kita bisa melihat nih tadi ya, dari doa seorang kakek, kemudian turun ke bapak, kemudian doktrinnya itu apa, visi misi di keluarga itu selalu dikuatkan, diturunkan itu ternyata bisa mengancing jadi satu energi gitu ya. Seperti kalau kita kisah Al-Fatih di mana? Kisah Al-Fatih itu juga sampai berapa abad ya, kemudian Jadi itu tuh tidak timbul dengan sendirinya, Tidak tapi timbul harus dengan- diasah, ditumbuhkan pada anak sejak dari kecil. ditumbuhkan ya. Ya. Mungkin sering dimotivasi sama bapak terus ya, kamu nanti harus begini gitu. Ya. Ya, jadi luar biasa sekali, dari hanya sekedar madrasah ya, koyo nono wae gitu ya. Lah pada saat itu apa nggak kepikir, Bu, nanti ini kira-kira yuk bayarnya untuk bayari ustazahnya itu gimana? Nanti cukup atau enggak gitu, apa yang penting sikat aja, hajar aja, yang penting jalan dulu gitu. Ya. Ada sempat nggak kekhawatiran itu? Ya, sempat ya. Jadi yang namanya sekolah rata-rata subsidi itu, jadi kita sudah menyiapkan diri gitu ya, bahwa untuk tahun-tahun awal tuh pasti sistemnya itu subsidi. Subsidi Gitu ya. ya. Kebetulan suami juga punya usaha lain dan kita juga berpuasa. Kalau saya itu ya sampai hari ini akhirnya punya gedung sendiri, tanah sendiri, karena saya itu dikondisikan sama suami itu berpuasa selama 10 tahun. Bukan berpuasa tidak makan ya, tapi berpuasa dari keinginan yang tidak diperlukan. Saya gitu ya. itu punya rumah sendiri itu setelah punya sekolah 3. Jadi rumahnya ngontrak dulu gitu. Enggak, sama orang Sama tua. orang tua dulu ya. Padahal kan biasanya kalau yang namanya baru nikah ya rata-rata secara umum itu kan pengen udah Mandiri, berpisah, sama mandiri. orang tua Nah, gitu ya. karena juga kebetulan ibu nggak ada sama yang lain gitu ya. Jadi saya dikondisikan sama suami ya, nemenin ibu juga ya, alhamdulillah banyak hikmahnya. 10 tahun baru saya punya rumah sendiri itu setelah punya sekolah 3 ya. Jadi memang subsidi itu kurang lebih 3-5 tahun. Kalau sekolah itu rata-rata begitu. Ya, yang saya alami gitu ya, wawalam kalau yang lain. Nah, kemudian tadi ya ada pertanyaan apa nggak pusing gitu ya. Iya. Jadi memang Pusing juga ya. awalnya saya itu kan mungkin lebih otak kiri, Pak. Oh. Saya lebih pakai otak kiri gitu ya, orangnya detil, kemudian juga perfect ya. Perfection. Gitu. Nah, kalau suami kebetulan otak kanan. Ya, rata-rata pengusaha otak ya kanan. seperti itu. Suka loncat-loncat. Nah, awal-awal tuh kan saya menjadi gurunya, menjadi kepala sekolahnya. Dan itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari itu suka bilang sama suami itu, saya mau ngundurin diri gitu. Nggak kuat. Tapi setelah itu maju lagi gitu. Nah, suami itu ya silakan aja ngundurin diri. Nah, tapi kan masa murid ditinggalin, tapi akhirnya tetap dikerjakan. Nah, kemudian lama-kelamaan kita akhirnya mungkin makin terbiasa, kapasitas kita juga makin naik, makin membesar gitu ya. Dan prinsip dari suami itu ya justru gitu ya, kalau kita lihat lembaga-lembaga besar yang lain tuh semakin besar itu semakin kita itu justru bisa dibantu oleh orang lain, tim manajemen. Nah, sekarang jadi saya menjadi kepala sekolah itu mungkin kurang lebih 5-7 tahun, berapa tahun ya. Nah, setelah itu akhirnya saya ke yayasan dan ada kepala sekolah dan juga ada tim manajemen. Nah, jadi hari ini dengan murid kurang lebih ya tadi 3.600 gitu ya, lebih
lebih apa ya, lebih rileks, lebih tenang dibandingkan ketika saya mengurus mungkin 100-200. Kalau dulu itu segala dipikirin, kalau sekarang mungkin kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Betul, karena gitu. semuanya sudah ditata dengan satu sistem. Ya, betul itu. Sama, dalam bisnis juga begitu. Ini agak nyimpang dikit ya. Dalam bisnis itu ketika semua pebisnis itu biasanya mesti dilakukan sendiri. Tapi kemudian setelah tersistem, permintaan naik, volume naik, akhirnya harus nambah karyawan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah ada sistem, maka pemiliknya bisnisnya jalan, pemiliknya bisa jalan-jalan. Sama, ini di sekolah ini juga sama ternyata kan. Ketika handle 100 murid, 200 murid pusing karena memang harus handle sendiri. Tapi setelah jumlahnya ribuan, kemudian istilahnya perputaran cash flow-nya itu sudah sehat, ya udah itu sudah ngelinding dengan sendirinya gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi teman-teman di sini adalah bahwa tidak ada sesuatu yang kita mulai itu dengan apa ya istilahnya ringan, tidak ada sesuatu yang kemudian instan, nggak ada sama sekali. Berarti kalau dihitung dari tahun 2002 sampai tahun hari ini 2001, itu berarti kan sudah 19 tahun, ya 19 tahun. Dari 40 orang, 40 siswa menjadi 4.000. Berarti sudah berapa kali lipat? 100 kali lipatnya, gitu kan? Masya Allah ya. Dan tentu dalam hal ini mungkin ada apa ya Bu, energi besar ya. Saya yakin di awal pun bayarannya juga mungkin hitung-hitungan honor ke guru-guru itu juga mungkin nggak masih ya Bu ya, kurang membahagiakan gitu ya. Nah, berarti kan ada energi besar juga, transaksi yang di luar kita kayaknya orang bisnis gitu. Nah, itu saya yakin itu ada transaksi juga dengan Tuhan gitu. Mungkin gitu Bu ya. Gimana Bu itu Bu? Boleh nanti kan, jadi kadang kan orang kan hitungan-hitungannya itu kan cuma untung tapi ya kalau sudah cuma orientasinya untung sejak awal, saya kira sudah sejak awal nggak bakalan berkembang karena 40 orang untuk gaji gurunya, kepala sekolah sama gurunya nggak cukup ya Bu ya. Kan gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana Bu? Energi apa yang bisa menggerakkan para ustazah atau termasuk Ibu sendiri sehingga bisa bertahan di saat-saat sulit itu? Ya. Jadi alhamdulillah ya, sejak dari awal sampai sekarang mungkin saya tidak pernah berpikir apa yang akan saya dapatkan. Gitu. Berpikir jadi apa yang kepuasan saya adalah saya bisa berkontribusi untuk umat, saya bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat, untuk masyarakat, itu sudah menjadi kepuasan. Kalaupun saya mendapatkan apa, itu hanyalah bonus. Itu hanyalah bonus. Dan memang Allah, janji Allah ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat saya. Intan surullah yang surkum, barang siapa yang menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kita, dan itu saya rasakan sendiri. Jadi saya motivasinya adalah ingin berbuat untuk umat, menyelamatkan umat ya. Mudah-mudahan lahir generasi yang jauh lebih baik dari kita, generasi robbani itu ya, yang senantiasa ada gitu ya. Nah, nanti Allah pun akan melihat, oh iya kamu kalau mau berjuang ya, kamu butuh mobil, maka dikasih mobil. Difasilitasi ya. Fasilitasi itu pasti ya. Kamu kalau berjuang butuh gedung gitu ya, maka dikasih gedung. Kamu butuh tanah, maka dikasih tanah. Itu aja. Jadi motivasinya bukan oh ya saya nanti punya mobil ya, punya rumah ya, punya gedung. Enggak gitu. Ya ini mungkin harus senantiasa dijaga gitu ya. Niat ya, innamal amalu binniat, dan ternyata memang Allah buktikan ya. Jadi kalaupun yang lain itu hanya bonus-bonus saja ya, seperti itu. Dan itu yang ditanamkan juga ke guru-guru. Jadi guru-guru banyak kan mereka mulai mengenal, sebetulnya sama-sama ya, sama-sama belajar Islam, dan mereka banyak dari yang mungkin mengenal Islamnya baru sedikit, nah masuk ke kita ya, kemudian kita bina seminggu sekali, dan bagaimana mereka meluruskan visi misi hidup mereka itu terus. Dan tentunya hari ini mungkin salah satu yang kita pakai itu kebetulan kita belajar ilmu magnet rezeki. Ya, ilmu magnet rezeki Pak Nasrullah itu membantu saya dan tim manajemen ya, mengawali dari kita bagaimana kita senantiasa berpikir positif, berperasaan positif dan bermotivasi positif apapun fakta yang kita
hadapi. Nah, jadi akhirnya kita kondisi di lapangan di sekolah senantiasa kondusif. Tantangan itu pasti ada, tapi alhamdulillah kita bisa tetap tersenyum, tetap tenang. Ya bisa dibayangkan kan kalau yang namanya orang mengelola lembaga pendidikan ya misalnya kurang lebih 4.000 berhadapan dengan 4.000 siswa, 4.000 orang tua dengan kepala dan keinginan yang 4.000 juga. Ya 4.000 juga. Nah, alhamdulillah dengan belajar ilmu magnet rezeki itu sepertinya yang paling pentingnya itu tadi diajarkan bagaimana tetap berpikir positif. Ya, jadi mungkin pesan saya kepada para pendengar ya, apapun latar belakang pendidikan kita gitu ya, selama kita punya niat yang kuat, niat baik ya, maka jangan berkecil hati, berkiprahlah dengan passion yang kita miliki ya. Kebetulan mungkin saya kan kalau peternakan itu karena saya lulusnya kebetulan di situ aja gitu. Nah, passion saya itu memang adalah pendidik, seorang pendidik gitu. Dan saya mengawalinya, menekuninya dengan penuh kesungguhan, dedikasi. Ya, dan tentunya tadi ya niat awalnya harus lurus, harus kuat. Nah, insya Allah ternyata Allah akan berikan jalan-jalannya ya sehingga alhamdulillah bisa berkembang dan mudah-mudahan memberikan kontribusi dan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat. Oke teman-teman, tidak terasa waktu begitu jalan cepatnya. Nah, ini sudah terima kasih sekali saya Zakia dengan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini bisa memahami, mencontoh dan mengaplikasikannya. Ada 3 hal yang positif tadi: berpikir positif, motivasi positif, dan berperasaan positif gitu ya. Itu hal yang kemudian bisa membuat damai di sekolahannya. Demikian saya kira. Terima kasih sekali saya Zakia atas kunjungannya, silaturahminya, berbagi ilmunya hari ini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.